Jadi aku sama Husna lagi di UINSI Samarinda dan kita mau jalan-jalan ke gedung kuliah dakwah dan komunikasi. Oh iya, dulu namanya tuh Fuad guys, tapi sekarang dia sudah berubah nama jadi Dakwah dan Komunikasi. Kalau Fuad dulu singkatannya apa nih Ayah? Fuad, FUAD, Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah. Nah sekarang Fuad ini jadi FDK, yaitu Fakultas Dakwah dan Komunikasi. Ini belum lama ya guys dia pindah ke sini karena sebelumnya dia nggak punya gedung. Jadi dulu di kampus 1 di Bener. Abul Hasan sana ya. Iya betul. Di Abul Hasan gitu. Dan ini kayaknya baru kurang lebih 4 tahunan sih guys gedungnya. Iya benar-benar kurang lebih 4 atau 3 tahunan deh, lupa ya, gitu gitu ya. sih. Bener. Makanya masih kelihatan baru banget. Ini kayak lebih baru daripada gedung-gedung lain. Tuh, gedung Makanya termodern. bener, makanya kita mau jalan-jalan di gedung ini. Betul. Nanti kita kira-kira mau kemana aja nih yang spotlightnya kita nih? Mungkin ke lab TV, yang pertama lab TV, terus ke lab radio. 2 itu sih ya kayaknya. Iya sih, 2 itu sih. Bener-bener. Soalnya itu sih kayaknya yang kita bakal dalamin soalnya itu ter-highlight ya di FUAD. Iya benar-benar. Di FDK. Jadi di fakultas ini tuh yang paling dikenal itu radionya dan juga lab TV-nya. Iya, lab TV-nya. Jadi mereka tuh kayak punya YouTube dan isinya tuh karya-karya mereka gitu guys. Iya benar. Nanti kita lihat ruangan mereka ya. Oke. Oke guys, karena kita mau kelilingin gedung Fuad, jadi nih kita masuk dulu ke pintu depannya. Foto-foto bukan masuk itu. Kita masuk lagi pelan-pelan. Tutup lagi. Sudah di dalam. Guys, jadi ini ada lampu. Betul. Terus di sini juga ada pajang jadi orang berprestasi. prestasi orang yang kayak jadi juga pariwisata. Terus ini juga dia menang catur. Terus ini juga pemuda berprestasi Kota Samarinda, Kak Safa. Terus di sini juga nggak cuma mahasiswa sih, tapi juga ada beberapa dosen benar gitu. Oke, selain ini nih orang-orang berprestasi juga ada tentang kampus tuh. Coba kita ke sana ya. Oh, ada TV-nya guys, dan ada slogan Pak Cakep. Ada guru besar UINSI. Nah, ini adalah info tentang kampus. Nah, ini bentuk gedung kita nih. Ini gedung kita ini. Cuma kita nggak mungkin sorot gitu kan. Betul. Di sini pernah pertukaran pelajar. Taruh. Oh ya, oke. Ini pernah pertukaran pelajar di UKM Malaysia. Jadi teman-teman kita tuh dulu pergi ke Malaysia kurang lebih 10 hari seminggu buat belajar di sana. Ini dia di sana. Ini rata-rata juga dosen sini, dekan kita, terus Bu Rizka, itu rata-rata dosen. Oke guys, kita mau nunjukin kalian musola. Kita masuk. Assalamualaikum. Jadi di sini musolahnya gabung buat cowok sama cewek, itu ada udah disediain mukena juga di situ. Terus di sini buat imam dan azan dan sebagainya. Terus di sini ada kotak infak juga. Ada kotak infak. Jadi buat teman-teman jangan lupa bersedekah ya sahabat. Ya, betul. Jadi selain kita beribadah kita juga bisa bersedekah. Terus juga di sini Ruangannya ada tempat wudhunya langsung. Oh iya, jadi ada tempat wudhunya. kalau di musola gitu kan tempat wudhunya di luar. Kalau ini dia di satu ruangan gitu, ini tempat wudhunya. Jadi WC sama kamar mandi pisah, jadi yang tempat wudhunya. Tempat wudhunya di sini. Jadi kayak enak itu dari wudhu langsung sholat. Betul, gitu. itu kan perlu. Nih, ini kan pintu masuk nih. Kalian bisa langsung wudhu, baru sholat lah di sini. Iya betul. Sudah disediakan mukena. Betul, mukena sejadah rapi. Ada Al-Quran juga nggak? Al-Quran. Al-Quran Ada dan sih, Yasin. cuma sedikit. Iya, jadi Di situ juga. ini adalah tempat beribadah di kampus UINSI Samarinda, khususnya Fuad. Jadi tidak ada alasan untuk kalian sholat tidak tepat waktu. Betul. Oke guys, habis ini kita mau nunjukin kalian ruang kelas. Ada di lantai 2. Dadah. Oke guys, jadi kita mau nunjukin kalian ruangan kelasnya. Nah, ruangan kelas itu ada di lantai 2 dan 3 doang. Jadi di bawah tuh nggak ada ruang kelas. Bener, ya? cuma ruang dosen. Sama ruang seminar gitu.
Betul. Ini kita mau nunjukin kalian ruangan kelas yang ada di lantai 2. Karena kalau lantai 3 kita ngap juga ya. Satu-satu ya, sabar. Kita Betul. ke lantai 2 dulu. Oh, di sini ada ruang baca. Betul. Nih. Ada ruang baca buat fakultas. Aku nggak tahu isinya, aku nggak tahu. Buat boleh aku masuk apa? Iya, kita belum pernah masuk sih. Terus ini ada ruang paling ujung 207. Kita masuk kah ruang kelasnya? Iya. Langsung ceng. Nah, kalau di bawah ini dia fasilitasnya nggak selengkap di atas ya. Iya, Soalnya kalau benar. di atas ada layar gitu guys. Nanti kita tunjukin deh ya di Iya atas. betul. Cuman Kalau di sini kan papan tulis nih, gitu. betul. Mau Kita sekarang tunjukin kalian tunjukin ruangan yang- kelas di lantai 3 yang ada layarnya. oke, Ternyata maaf juga. tunggu kita ke lantai 3 ya. Soalnya naik tangga ini cukup. Gitu. Oke, bye-bye. Jadi di lantai 3 itu selain ada ruang kelas, juga di sini ada ruangan SEMA sama DEMA. Jadi SEMA itu senat mahasiswa, sama DEMA itu dewan eksekutif mahasiswa. Nah, di sebelahnya itu ada ruangan HMPS buat semua prodi. Jadi digabung gitu. Jadi di dalam itu mereka mejanya per prodi MPS, gitu. per prodi. Gitu. Jadi tapi kita nggak bisa masuk ya guys karena bukan. Betul. Bukan ranah kita. Iya, takutnya ada yang kenapa-napa. Betul. Oke, selanjutnya kita ke ruang kelas Ruang di kelas. lantai 3 yang ada Layar. layarnya itu loh. Tapi agak berantakan sih. Cuma ya udahlah gimana lagi. Nih. Nah, jadi ini salah satu fasilitas layar yang dipakai. Jadi ini bisa dinyalain, jadi kayak ada remote-nya gitu loh. Betul. Cuma remote-nya nggak tahu mana. Karena remote-nya tidak terlihat ya. Jadi ini dicolokin baru kita bisa nampilin layar di sini, nggak Betul. pakai proyektor. Betul. Jadi kayak buat PPT lebih gampang juga. Terus bisa di-share lewat HP gitu loh. Jadi nggak perlu utak-atik remote gitu. Betul. Kayak pokoknya lebih gampang lah daripada pakai proyektor. Betul. Kita coba ke ada satu ruangan lagi nih yang spesial di lantai ini guys. Itu ada namanya aula. Aula. Dan itu dia di ujung banget. Jadi kita dari ujung ke ujung. Kemon. Jadi aulanya ini ada di ruang kuliah nomor 301 dan bisa nembus di 302 tapi kosong banget. Iya, ini kalau ada acara tuh dibuka Iya, guys. itu bisa dibuka. Jadi kayak lebih luas gitu. Dan ini juga ada panggungnya. Dan ini juga ada smart TV Iya, juga. kalau yang tadi itu lebih kecil kan lebih gede gitu. Dan ini touchscreen. Touchscreen. Jadi kalau yang di sana itu cuma bisa nampilin doang. Iya, Kalau benar. yang di sini kita bisa nulis. Bisa ngotak-ngatik pakai gini. Iya, dulu tuh ada pensilnya sih setauku ya. Ada sih. Tapi kayaknya disimpan karena Iya. ya gitulah. Untuk pensilnya tuh di sini. Jadi kayak magnet gitu loh. Di sini. Tapi nggak ada pensilnya. Nggak ada guys. Dia lagi disimpan. Nah Betul. ini biasanya kalau ada acara. Gitu. Terus di sini juga ada apa sih namanya mimbar? Jadi kalau sambutan tuh sini. Gitu. Ini ada sound karena kan Ada kalau sound, betul. acara perlu ya. Terus kita juga bisa melihat pemandangan parkiran kuat. Wah, cahaya ilahi, nggak kelihatan pemandangannya. Oh oke. Nggak kelihatan. Nggak kelihatan. Kita mau coba buka ini ya biar kalian tahu kalau ini tuh beneran bisa nyambung. Nih kita buka. Ini bisanya digeser begitu sih. Tuh nyambung. Tapi ini bukan ini aja ya yang bisa dibuka, tapi Semuanya. keseluruhan. Jadi dia kayak buka warung gitu, merek gitu. Betul. Tadi ini pintu kecilnya kita menggabungkan. Iya, coba nih penuh. Gitu. Terlihat perbedaannya, ini penuh, ini kosong. Ih kosong. Mungkin habis ada acara kali ya, cuma Iya. belum diberesin. Kita mau lihat kamar mandinya ya, kita lihat. Tapi kita kamar mandi cewek ya, tapi Iya. 11-12 aja sih. Iya, cuma beda kloset. Tuh. Tuh, ini langsung ada kaca gitu loh. Kita dapat wastafel, jadi biasa kalau kita mau touch-up atau gimana kayak bisa begini gitu, gitu. Terus biasa orang-orang mineral selfie juga di sini. Itu ada 3 bilik, per kamar mandi ya 3 bilik tuh. Cuman gak usah dibuka aja selayaknya kamar mandi aja sih. Kalau kloset tapi duduk. Betul. Nih ada tempat sampah, jadi nggak ada alasan mau sampah sembarangan. Betul. Oke, itu dia kamar mandi. Sekarang kita mau kemana lagi nih? Ke lab kali ya?
Oh iya, terakhir ya. Iya benar. Ada 2 lab yang bakal kita datangi. Benar, ada lab TV dan Lab radio. betul. Oke, kita turun. Turun dulu Kita ke lab. guys. Bye-bye. Dimanapun, kapanpun, nongkrong makin seru bareng Next Cafe. Rasa ala cafe. Oke, halo guys. Tadi kan kita udah bilang kalau kita mau keliling gedung Fuad dan salah satunya tempat yang mau kita kunjungi itu Ada lab TV. ada lab TV yang isinya juga ada lab-lab lainnya Lab yang radio di juga. dalam. Betul. Jadi ruangan ini tuh merupakan tempat untuk buat ngedit-ngedit untuk betul. Nah, jadi sekarang kita boleh coba masuk dulu kali ya, kita lihat orang-orang di dalam lagi ngedit atau lagi ngapain nih. Iya benar. Kita lihat juga mau lihat di radio sekalian. Betul. Kita mau lihat ruangan di dalamnya itu seperti apa dan ada apa aja di dalam. Jadi, ayo kita masuk. Halo Kak. Sekarang kamu nih lagi ngapain sih? Oke, kebetulan nih saya lagi ngedit file liputan kemarin tentang kegiatan upgrading Ormawa yang ada di Fakultas UAT ini. Oke. Biasanya kalau ngedit pakai aplikasi apa? Kalau kami sendiri biasanya ngedit pakai Adobe Premiere begitu sih. Oh, ada Premiere ya. Terus biasanya yang diedit itu cuma acara ini kan Ormawa Fuad ini kan acara fakultas ya. Ya. Ada nggak sih acara dari luar juga atau di kampus deh gitu? Pastinya ada karena kami UNCTV sendiri itu nerima kerjasama gitu, jadi bisa dari fakultas lain maupun dari Humas UNC sendiri juga bisa nerima kerjasama gitu sih. Oke, Kamal boleh tahu nggak Kamal udah gabung sama UNCTV ini udah berapa lama? Kebetulan saya sudah jadi anggota UNCTV itu sekitar setahun gitu sih Kak. Oh, kurang lebih setahun gitu ya. Iya. Jadi pengalamannya udah cukup banyak kayaknya ya. Ya, lumayan. Lumayan. Terus di UNCTV ini ada divisi apa aja kalau boleh tahu? Oke, jadi di UNCTV ini ada 4 divisi Kak, mulai dari Kepoin Kampus, UNC News, Beranda Dakwah, sama Production House. Boleh dikasih tahu nggak sedikit itu kayak Beranda Dakwah ngapain? Sedikit aja. Jadi kalau misalnya kayak UNC News itu kerjaannya ngeliput berita atau kegiatan di sekitar kampus, kemudian ada Kepoin Kampus, biasanya itu kami kayak semacam podcast, di mana tuh kita wawancara narasumbernya itu mahasiswa berprestasi yang ada di lingkup UNC, kemudian ada Beranda Dakwah, sesuai namanya berarti ada dakwah gitu Dakwah ya, di dalamnya. dakwah. Dan yang terakhir itu ada production house, biasanya kami memproduksi web series atau enggak meliput acara namanya itu after movie gitu. Kalau web series itu tayangnya dia kapan ya? Oh, jadi kalau web series itu proker tahunannya production Oh, house itu Kak. tahunan. Jadi dia setiap setahun sekali kami adain biasanya dekat bulan Ramadan gitu. Ada bulan Ramadan, keren banget tuh. Yang mau jalan. Terus dari 4 divisi tadi kayak Kepoin sama Beranda Dakwah itu kan perlu narasumber ya. Biasanya narasumbernya itu dari dalam UNC sendiri atau bisa dari luar. Oke, jadi mayoritas itu kami untuk narasumber dari lingkup UNC, cuman ada beberapa kali mungkin kita undang narasumbernya dari luar gitu sih. Oke, ya tadi kan Kamal udah jelasin nih kayak divisi-divisinya. Nah, kalau buat ngedit itu tempatnya di mana aja ya? Oh, jadi kalau kami ngedit itu ada dapat fasilitas berupa komputer, begitu sih Kak. Jadi kita ngedit di komputer sini, mulai dari edit file liputan atau syutingan tuh di sini. Di sini satu aja kok tempat ngeditnya. Ada 2 sih Kak, 2 tempat, cuman ada beberapa komputer. Oke, boleh ajak langsung. Oke, mungkin kakaknya mau tahu tempat kami syutingan biasanya. Oh boleh, jadi mau diajak Ya, lihat nih. kita tur kecil Oh, ini iya. ya. Oke, ayo. Oke, boleh kita langsung ke dalam sini. Ini salah satu tempat ngedit juga ya? Iya bener Kak, jadi di Oh. sini juga bisa ngedit, biasanya digunakan teman-teman editor buat ngedit file-file hasil kami syutingan. Oh, jadi tempatnya di sini sama ini ya. Iya. Jadi bisa enak koordinasi Iya gini ya. benar. Bisa enak ngobrol Iya ya. betul. Benar-benar. Sekarang kita mau ke ruangan apa nih? Nah, jadi ini nih Kak, tempat yang biasanya teman-teman TV
gunain buat syutingan. Buat syutingan. Jadi boleh duduk di sini Iya. kali ya. Ini properti yang sering kami gunain, biasanya beranda dakwah pakai ini. Terus kalau Winsinius kadang ada tamu dari luar, kami perlu liputan, biasanya juga tempatnya di sini. Tempatnya di sini. Jadi backgroundnya sama ya? Iya, Atau backgroundnya sama. oh sama. Oke. Kalau tempat buat naruh alat-alat itu di mana ya? Untuk menaruh alat itu kami ada di belakang background ini. Oh di belakang Oh, sini ya. kamu bisa masuk berarti ya. Bisa masuk. Oke. Jadi kayak kamera dan lain-lain tuh ada di belakang, Di belakang sini ya. background. Kenapa taruh di belakang biar aman gitu? Atau Iya, gimana? jadi karena kebetulan akses buat masuknya itu cukup mudah. Jadi untuk alat-alat itu memang ada tempat khususnya gitu. Jadi nggak sembarang orang bisa masuk gitu. Iya betul sih biar kan kalau rusak agak pricey ya ini Iya. barang-barang. Terus kalau di luar juga numpuk ya, Iya. jadinya nggak rapi, benar-benar. Betul. Jadi di sini di set serapi mungkin baru di belakang untuk alat-alatnya Alat-alat. gitu ya. Oke. Oke guys, jadi di sini juga ada lemari penyimpanan dari anak-anak Lab TV. Terus di sini ada nih kayak kabel-kabel. Terus ini juga ada apa sih namanya ini? Yang buat klip. Oh iya, clipper. Kameranya Kak di sebelah mana? Kamera. Sebelah sana. Iya, ini ya. Oh iya, ini ada kamera. Itu dia. Ada mic juga buat Winsinius Ya, gitu. jadi kalau siaran Jadi, liputan tuh pakai betul, mic itu ya. Betul. Ini ada kamera, cuma aku nggak berani megang. Oke, itu dia tadi tempat penyimpanan Penyimpanannya alat-alat anak-anak TV. anak Suara di luar sana kadang buat langkah terhenti. Ada yang bilang, matahari harus dihindari. Katanya, seni itu tidak menjanjikan, hanya sebatas kesenangan diri. Mereka bilang, cantik itu hanya terpancar lewat tampilan. Bersama Wardah, matahari bukan lagi hambatan, karena selalu ada yang melindungi untuk menggapai mimpi. Sukses itu ketika bisa ekspresikan diri sepenuh hati, dan cantiknya dirimu akan terpancar ketika kamu berani jadi diri sendiri. Siapapun kamu, apapun yang kamu hadapi, semua pasti bisa kamu lalui. Karena Wardah akan selalu ada bersama cantikmu. Wardah, feel the beauty. Halo guys. Nah, jadi kan tadi kita udah keliling ke beberapa ruangan di Gedung Fuad ya. Iya. Nah, kita udah ke Lab TV juga. Nah, terus ada ruangan apa lagi sih di sini yang kamu tahu, Kamal? Nah, jadi sini tuh katanya ada lab radio juga nih guys. Nah, cuman untuk lebih lengkapnya mungkin kita bisa langsung tanya nih ke Kak Rusna. Oke, nah habis keliling-keliling tadi ya Kamal sama Aya, kali ini aku mau ajak kalian ke ruangan radio. Kita langsung masuk aja kali ya. Oke. Oh, semuanya udah masuk? Nah teman-teman, ini adalah ruang siaran buat teman-teman penyiar. Nah info kalau di sini itu nama penyiarnya itu nama radionya itu Radio Pesona. Nah biasanya kalau siaran itu variatif sih, buat kayak ada yang sendiri, ada yang 2 orang. Makanya di sini kursinya ada 2 orang, mic-nya juga ada 2 gitu. Berarti ada jadwal gitu ya Kak? Ada, betul. Jadi kayak setiap hari itu kan ada beberapa program tuh di hari itu. Nah itu dijadwalkan tergantung programnya sama harinya. Biasanya kita info dulu sih ke teman-teman penyiar kayak mau ambil di hari apa dan program yang mana, di jam-jam yang mana yang mereka bisa isi gitu sih. Kalau untuk Radio Pesona sendiri programnya tuh ada berapa sih Kak? Dan apa aja sih itu? Kalau programnya itu kita ada 6. Itu dari pagi sampai habis asar sampai sore. Nah kalau untuk programnya itu di sini ada Good Morning, ada Info Kampus, ada Sunnah Rasul, Jejak Islami, Big Time, sama yang terakhir tuh Ngopi. Nah yang Ngopi itu dia dari jam 4 sampai jam 5 aja. Oh, jadi cuma sejam aja, cuma Iya, sebentar. cuma sebentar aja. Jadi kita tuh mulai siaran dari jam 8 sampai ke jam 5, dan itu orangnya variatif ya, maksudnya kayak gantian, Ganti-ganti. tergantung programnya. Tadi Terus kalau siaran itu setiap hari gitu Kak? Atau ada hari-hari tertentu gitu?
Setiap hari. Cuman kan itu tadi kan jadwalnya. Jadi satu orang tuh bisa kayak seminggu 2 kali atau seminggu 3 kali aja, tergantung mereka mau ambil gimana. Biasanya kalau mereka yang rumahnya dekat dari kampus kan, mereka bisa tuh ambil seminggu 5 kali gitu. Fleksibel aja, tergantung kemampuan waktu mereka tuh sih. Oh, jadi radionya ini aktif banget buat tiap hari ya, jadi Senin sampai Minggu gitu nggak stop? Enggak, cuman kan kadang di beberapa waktu tuh ada teman-teman yang kuliah dan nggak bisa gantiin ya. Jadi kadang memang beberapa kali kosong sih, cuman tetap ada aja yang siaran di hari itu. Kosongnya di salah satu program aja. Nah, jadi sebelum teman-teman penyiar Radio Pesona itu siaran tetap di sini, itu ada pelatihannya Kak 3 bulan. Nah, itu di tahap awal tuh mereka ditemenin dulu nanti sama seniornya. Jadi kayak tahap awal sebenarnya mereka ngeliatin dulu kayak mana programnya, apa yang disusun, apa penyampaiannya seperti apa gitu. Baru selanjutnya dia boleh siaran tapi masih didampingi. Jadi ada penyiar seniornya, ada dia. Jadi siaran bareng, jadi kayak sambil belajar. Jadi kan dia pasti mencoba juga kan megang-megang ini, cari-cari nyusun-nyusun programnya gitu. Terus yang terakhir baru dia dilepas tuh siaran sendiri. Jadi dia siaran sendiri. Setelah itu baru kita bisa tentukan dia bisa jadi penyiar tetap nggak di sini. Kalau dia dari awal udah jarang masuk atau nggak berkontribusi banyak lah nggak memanfaatkan 3 bulan itu, berarti kita cut off dia, maksudnya nggak dijadikan penyiar tetap gitu sih. Tapi kalau untuk sekarang penyiarnya ada berapa Kak? Ada banyak gitu? Kurang tahu ya kalau jumlah pastinya, cuman dari semester 4 ada, semester 2 ada, semester 6 juga ada. Kalau kebetulan kemarin baru oprek sih, jadi habis ini mungkin ada pelatihan yang aku bilang tadi 3 bulan itu tadi tuh. Oke, terima kasih Kak Husna atas penjelasannya mengenai lab radio yang ada di Fuad ini. Ya, terima kasih bermanfaat ya. Iya. Terima kasih banyak ya Kak Husna, dan mungkin ini jadi ruang terakhir setelah kita keliling-keliling di gedung Fuad ini. Oke guys, tadi kita udah keliling gedung Fuad ini ya. Ya benar. Tadi kita kemana aja nih sudah? Kita udah ke lab TV, udah ke lab radio juga, terus kita juga udah naik tangga ke lantai 3 buat Sampai banget ya. Iya. Terus kita sekarang lagi ada di gedung aula ya. Aula yang biasa buat Acara-acara. kayak upgrading atau gimana atau seminar juga kadang di sini. Iya, betul, di lantai 3 di ruang 301. Nah, tadi kan kita udah keliling-keliling nih ya, ada berapa ruang kelas yang kita habis hitung tadi? Tadi untuk di lantai 2 sama lantai 3 itu ada 9 per Masing-masing lantainya. 9 ya? Jadi ada 18 ruang kelas, dan di lantai bawah itu ruang-ruang dosen, ruang dekan, terus juga lab TV dan lab radio itu juga ada di lantai 1. Betul, terus juga di bawah tadi ada ruang seminar proposal, Iya, seminar parsial benar. tuh dilaksanakannya di lantai bawah. Terus di lantai 3 di ujung sana tadi ada ruang ormawa ya, kita lihat tadi. Iya benar-benar. Nah, Ada ruang SEMA, DEMA, terus HMPS juga ya. ada di ujung sana. Oke. Buat biar teman-teman tahu nih tentang Gedung Fuad, jangan lupa saksikan video kita ya. Iya, video kita ini yang panjang ini. Jangan lupa saksikan, semoga seru dan enjoy. Penutup. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton. Bye.